Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi fi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin dimanapun Anda berada, sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar membahas tentang suatu kasus yang sangat memprihatinkan, yakni bullying, atau dalam bahasa kita disebut perundungan. Meskipun masalah ini adalah masalah klasik, namun sampai hari ini masih ada oknum-oknum pembulian di mana saja memungkinkan terjadi, baik itu di dunia pendidikan maupun non-pendidikan. Lalu, apa sih sebenarnya definisi dari bullying itu sendiri? Barangkali kita semua sudah mengerti, tapi kalau kita pahami, definisi dari bullying adalah tindakan yang agresif, tindakan yang mengarah kepada perilaku-perilaku negatif, perilaku kekerasan fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, atau bahkan kekerasan secara verbal, menghina, mencaci, mengejek, memfitnah, bahkan ada yang bersifat psikologis. Si pelaku mungkin tidak bertindak secara fisik atau bahkan tidak bertindak secara verbal, tetapi perilakunya itu termasuk dalam kategori pembulian. Misalnya mempermalukan di depan umum, mengucilkan, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang bullying ini dari sisi atau pandangan agama, jelas agama kita, Islam, melarang perbuatan pembulian. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling merendahkan, mengejek, mengolok-olok satu dengan yang lain. Bisa jadi yang kalian olok-olok itu lebih baik dari kalian. Begitu juga wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Janganlah kalian para wanita saling mengejek, merendahkan, mengolok-olok satu dengan yang lain. Bisa jadi yang kalian olok-olok itu lebih baik dari kalian semua. Dan jangan pula kalian merendahkan diri kalian. Jangan pula memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jelas bahwa dari ayat tersebut umat Islam diajarkan tentang betapa pentingnya mengedepankan akhlak,
Berpedoman dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, kita sebagai seorang muslim dilarang untuk saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan orang lain apapun alasannya. Lalu bagaimana caranya kita menghindari perbuatan bullying? Salah satunya adalah menjaga lisan kita. Gunakan kata-kata yang baik ketika berbicara dengan orang lain. Hargai perbedaan pendapat, jangan memaksakan kehendak. Karena sesungguhnya kita adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama menjaga lisan kita, perbuatan kita, jempol kita di media sosial agar tidak menyakiti hati orang lain. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong, sifat iri, dan suka merendahkan orang lain. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga jempol kita di media sosial agar tidak menyakiti hati orang lain. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari sifat sombong dan iri. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.